Priangan atau Parahyangan adalah daerah pegunungan dengan tanah yang subur di bagian barat Pulau Jawa. Wilayah penuh berkah yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya tradisi seni bela diri khas Indonesia, pencaksilat. Seni yang memadukan olah jiwa dan raga untuk pertahanan diri, melalui jurus-jurus tangan kosong maupun menggunakan senjata-senjata khas Indonesia. Satu di antaranya adalah karambit, semacam pisau kecil berukuran 2 jari, berbentuk serupa kait, melengkung tajam pada bagian ujungnya. Senjata mematikan dan jurus-jurus pencaksilat ini terlihat begitu apik dimainkan oleh para ahlinya. Para pendekar dari aliran pencaksilat Panglipur, salah satu aliran pencaksilat di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai dan tradisi mereka. Waktu 1 abad kemarin, tahun 2009, diresmikan sama Ibu Eni bahwa kita ingin meneruskan nama yang lama. Cabang kita dulu sebenarnya bukan Panglipur Gali, Panglipur Pesantren Nurul Islam, karena dikembangkan pesantren dulu di Depok saya. Nah, setelah dapat izin dari Mami, sudah kita buat mengembalikan nama yang lama jadi Panglipur Gali. Alhamdulillah, dari mulai belajar di orang tua di sini, terus sama Ibu Eni dibawa ke guru-guru lain di Panglipur dan bisa membuka cabang di sini. Cecep Arif Rahman adalah salah satu guru besar aliran pencaksilat Panglipur. Sosok bersahaja yang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar ilmu pencaksilat dari dirinya. Punten Kang, Teh. apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya main. Oh ya? Pengen ikutan belajar dong silat ini, pencak silat. Tentu silakan. Boleh ya? Tentu. Syaratnya apa nih Kang kalau mau ikutan? Syaratnya yang penting ikut saja dulu. Niat aja dulu ya. Lihat aja dulu. Nanti kalau sudah memang terasa cocok, baru kita nanti ada prosesi penerimaan siswa. Meskipun belum ada basic atau dasar, boleh ikutan. Pemula. Tentu boleh, kan memang seperti anak-anak ini mereka pemula. Mungkin ada yang baru seminggu, ada yang baru 2 bulan. Oh gitu, oke. Jadi kita bisa langsung ikut, gak apa-apa. Bisa langsung ikutan ya. Apa dulu nih persiapannya Kang kalau mau ikutan? Telat nggak saya datang nih? Tidak, kebetulan nanti ada murid baru juga. Dan yang paling penting persyaratannya harus pakai baju silat juga. Oke, Ya, kalau jadi gitu. kita silakan, nanti kita akan lihat dulu juga ada siswa yang besarnya dalam. Mungkin ini kan hanya baru anak-anak. Iya. Kita juga perlu lihat, mungkin Teteh ingin lihat bagaimana kalau yang Dewasa ya. dewasanya Ini kalau range umur yang ikutan dari umur berapa? Paling kecil? dari umur 6 tahun sampai ya tidak terbatas. Boleh Ada ya. yang sampai nenek-nenek juga masih ikut. Oh iya ada. Nggak latihan sekarang? Kebetulan sekarang ke latihan. Beliau lagi ada perlu. Oh gitu. Oke. Berarti saya harus ganti baju dulu ya Kang ya? Sambil kita ganti baju, kita nanti lihat yang siswa yang besar di dalam ya. Siap. Oke. Lewat mana nih Kang? Lewat sana, silakan. Sini ya. Bentar ya. Oh iya. Di sini ya. Iya. Ini Mai. ketua cabang di sini. Mai Ini ya. pelatih kita juga. Dengan Pak siapa Pak? Pak Jainuddin. Pak Doni. Nah, Halo. ini juga murid baru. Murid baru. Seminggu. Baru seminggu. Berarti saya lebih baru lagi ya. Belum belajar sama Ya. sekali. Nah, Luis ini Ya. dari Brazil. Oh, how are you? Fine. Amai. Nice to meet you. Ya, Sudah 1 minggu belajar di sini. sudah 1 minggu. Oke, jadi yang diambil oleh Luis ini pelajarannya apa, Kang? Seperti tangan kosong dulu. Tangan Seperti kosong. ini. Kan lagi peragaan tangan kosong. Oke. Sama, biasanya kita belajar mulai dari awal itu tangan kosong dulu. Nanti baru nanti akan kita belajar senjata juga. Oh, ada pakai senjata tajam juga ya? Kita bisa. Boleh.
Boleh kita sambil lihat? Ya, silakan. Ini kombinasi tangan kosong antara pukulan dan tendangan juga. Kita bisa lewat sini. Wow. Gemiri ya. Oke, ini pakai senjata ya. Senjata tajamnya apa aja, Kang? Nanti ada golok, ada trisula, ada juga senjata tumpunya tongkat sama kipas nanti. Kipas juga? Ada ya. Silakan. Tapi pinton ke ibing Ini apa? tongkat. Ini Tongkat dulu ya. Kalau istilah Panglipur kita bilang halu. Halu. Ya. Jadi kalau dengan senjata tajam ini nggak ada, kita boleh milih apa aja atau harus ada level-levelnya dari yang misalnya dari golok dulu atau dari tongkat dulu gitu. Itu bagus pertanyaan. Biasanya kita memulai pelajaran itu dari tongkat pendek dulu, atau itu menyimbolkan golok nanti. Nah, dari pendek baru ke panjang, ke halu ini. Setelah halu nanti baru ada senjata yang variasi seperti kipas atau trisula dan lain-lain. Ini kipas ya. Ini kipas. Kalau dulu sama sekarang ada perubahan nggak, Kang? Karena kan kalau dulu katanya ada bagian tajam-tajamnya juga ya. Ya. Karena kan fungsi bela diri yang diutamakan. Jadi ruas-ruasnya itu terbuat dari besi juga. Terus ada yang tajam sisi ujung. Jadi ini bisa dipakai untuk menusuk, ini juga bisa dipakai untuk menotok. Terus kainnya yang kuat juga. Jadi bisa untuk menangkis. Jadi kalau ada serangan dengan pukulan, terus ini tanpa bisa merusak kainnya, bahan. Tapi kalau sekarang sudah untuk Karena sekarang lebih ke keterampilan ya. aksi, kita lebih ke bahan yang biasa, yang gampang diketemukan. Kalau kayak ini golok ini tajam juga atau hanya Ini untuk latihan aja? sebenarnya Kalau awal latihan tidak tajam, pakai stainless. Ini rata-rata udah berapa lama, Kang, mereka latihannya? Ada yang memang baru 6 bulan, setahun, ada yang memang dari kecil. Sudah senang ikut sampai sekarang masih bertahan juga. Tapi kalau mau ikutan gini ada waktu tertentunya nggak? Kayak misalnya kalau saya pengen ikutan latihan harus 3 bulan gitu atau harus 6 bulan gitu? Atau bisa fleksibel dari waktu kita? Nah, biasanya kalau kita ikut yang kelas reguler, seminggu sekali atau 2 kali, kita patok biasanya 3 bulan minimal, maksimalnya 6 bulan. Harus sudah selesai level 1. Level 1. Kita ada 3 level yang anggaplah seperti pelajarannya yang sudah pasti. Karena level 4 itu seperti penelitian, tidak ditentukan batas waktunya. Oke, jadi kalau misalnya kita punya waktu 1 bulan terus mau menyelesaikan dalam 1 bulan juga bisa ya, Kang? Ya? Tinggal berarti tiap hari. Tiap hari. Hitungannya. Karena nanti ada sudah kita ini biasanya 1 jam itu bisa sampai berapa. Nah, kita biasanya kalau yang tiap hari dalam 2 minggu ada yang bisa selesai. Seperti Luis ini targetnya 2 minggu. Terus selesai level 1. Berarti pagi sore latihannya? Nah, pagi sore latihan. Ada juga kurikulum khusus. Kita mah hanya belajar bela diri saja. Bisa hanya 3 hari cukup. Hanya bela diri atau hanya senjata golok saja misalnya belajar. Bisa tanpa harus belajar yang lainnya. Berarti untuk belajar pencak silat itu ada tujuannya yang berbeda-beda ya, Kang ya? Maksudnya kayak ada untuk bela diri, ada untuk koreo juga. Betul. Terus Nah, apa lagi? hanya sebagai senang di prestasi misalnya hanya untuk pertandingan Kompetisi saja, gitu ya? kompetisinya. Oke. Kalau adik-adik ini? Biasanya mereka senang bela diri dan atraksi, senang untuk bela diri. Tapi di sela-sela itu kadang-kadang kalau ada event untuk prestasi mereka ikut juga. Banyak yang bisa masuk event Porda, misalnya event kejuaraan silat yang reguler atau juga yang di event nasional juga. Ada yang sudah sampai London ikut festival. Wow. Saya terpesona dengan lihatnya. Kasih. Belum pernah nyobain martial art yang asli Indonesia kayak gini soalnya. Belum pernah. Nanti setelah permainan senjata ini kita juga akan kasih lihat bagaimana gerakan-gerakan tadi diaplikasikan dalam teknik berdua. Semacam duel gitu. Seperti itu.
walaupun masih seperti berbentuk koreo. Tapi sebenarnya berbentuk koreo, tapi mukul dan nendangnya benar. Kalau kita lengah tetap aja kenapa? Tapi kalau balik ke scene film yang dulu Kang Cecep ini, itu koreo dari Kang Cecep semuanya? Ada yang bagian saya, yang dari saya. Tapi kalau misalnya film itu yang direct. Direct. Ada film lain seperti film Tri, memang koreonya juga dari kita semua. Oh, Kita main, kita juga buat koreo juga. Tangan kosong diberikan senjata. itu koreonya apa itu? Aplikasi musik ganda. Mulai dari tangan kosong sampai senjata kita Ada itu ya? karena memang waktu itu dituntutnya sekarang semua sudah pintar bela diri. Cek Kita sarang main Andra. silat di tahun 36 lah, 2036 ceritanya. Nah ini permainan berpasangan. Oh, oke. Ini beneran Kang? Walaupun Beneran? diatur tapi mukul dan ini benar. Wah, kalau misalnya agak skip bisa kena tonjok juga ini ya? Kalau kena mah tetap aja sakit. Oh, oke. Wow. No kakang sarangnya diulang. No kakang sarang Lukman diulang. No iya cali. Ini udah atas ke sana. Ini anak saya. Oh, ini anaknya Kang? Ya, ikut di Satria Heroes juga. Yang berpasangan dengan Kang Yayan. Yang gurunya saya yang jadi guru. Alhamdulillah bisa. Dua-duanya Kang? Bukan, Yang itu mana? pasangannya. Oh, pasangan. Oh, yang anak ini, saya ya, sebelah. ya, ya. Oke. Layar lebar juga itu? Baru tayang hari kemarin. Oh, baru tayang kemarin. Aplikasi musik ganda Tapi itu senjata. film seperti Dani. Power Rangers. Pakai topeng. Gila. Tapi waktu ceritanya mereka masih kecil, nah anak saya tidak pakai topeng. Ini kipas dengan tongkat. Nah, ada itu kipas, bagaimana kipas dijadikan alat bela Senjata diri. gitu ya? Di sini nggak ada kayak pemisahan gender, maksudnya cewek sama cewek, cowok sama cowok gitu, karena skillnya berbeda atau tergantung skill mereka aja, mau cowok mau cewek ini aja gitu. Nah, kita usahakan perempuan harus bisa jadi seperti laki. Oh, Mungkin lagi sehari-hari harus tetap seperti perempuan. Tapi waktu bersih begini, kan nanti menyerang mungkin laki-laki bukan Iya, perempuan. iya. Jeng, Nita, Tiara. oh gitu ya. Saya pikir tadi kalau cewek skillnya hanya dengan kipas, cewek sama cewek gitu. Enggak ya? Kalau lagi bela diri begini kita gabung. Apalagi kalau latihan bela diri, yang perempuan yang kecil kadang harus merasain juga laki-laki yang besar gimana tenaganya. Iya, iya. Seperti itu, ini juga asisten. Ya, halo. Mai. Nah, gimana setelah melihat materi yang mulai dari yang masih pemula, nah ini yang agak lanjutan, masih tertarik untuk ikut latihan? Masih banget. Saya udah pakai kostum nih, Kang. Oh, siap. Bolehlah saya diajarin sedikit gerakannya yang untuk pemula gitu. Boleh. Siapa tahu nanti jadi tertarik kita lanjutkan. Siap. Pengen banget. Daerah kita kan di daerah perkampungan, di belakang masih ada sawah dan lain-lain. Jadi sepertinya untuk pendasaran enak juga kita kalau latihannya ditemani dengan yang sudah Senior. Kita latihannya di alam saja. Oh Gimana? gitu. Boleh? Siap. Boleh. Gitu ya. Boleh Kang, boleh. Nanti kita mungkin sebentar persiapan dan langsung kita Ih, berangkat. mantap. Boleh. Siap. Oke, sekarang saya udah siap nih dengan kostum pencaksilat yang tadi Kang Cecep udah bilang kalau sebelum latihan harus pakai kostum dulu yang nyaman dan juga yang sesuai dengan padepokannya di sini punya seragamnya masing-masing ya. Nah, sekarang kita akan mulai latihan pencaksilat tapi sebelumnya harus ada pemanasan dulu, ada latihan fisik dulu. Seperti apa latihan fisiknya? Kang Cecep dan juga teman-teman udah siap nih untuk ngajakin saya. Kita ikutan ya. Hormat. Harus sikap. Silakan Agus, pimpin di depan. Semangat.
Aliran pencaksilat Panglipur tak hanya mengajarkan gerak jurus semata, namun juga falsafah serta nilai-nilai kehidupan, menyatu dengan bumi Parahyangan yang tercipta ketika Tuhan sedang tersenyum. Sama yang pukul saya tangkis, saya menyerang. Kalau masih bisa tangkis ini kenapa tidak? Jangan lompat gitu lah langsung. Tapi nyangkisnya jangan terlalu dengan badan, ini saja. Sikutnya, bagus, ulang lagi. Coba mukul. Saya tangkis, lebih aman kan? Sekarang saya terkunci, dua tangan sudah ada di luar. Gak bisa itu masuk, sudah kan? Banyak pilihan, bisa masuk sini, bisa masuk. Tapi saya gak ada pilihan, hanya paling dengan sikut. Mungkin saya bisa nangis, itu masuk, bisa nangis dengan sikut. Tapi setelah ini, saya kosong. Sakit. Terlalu riskan. Itu kenapa lebih baik masuk. Tapi coba kalau yang menakai pada atas itu terbalik, bisa mukul. Nah ini. Nah, waktu saya pukul balik ditangkis dengan itu, jangan dengan ini ya, yang salah. Coba mukul. Ini salah ya? Nah, Oke. kan? Jadi gak enak. Atau malah bisa begini mukul itu kunci kan? Nah, tapi coba yang diakui ini saja mukul. Nah, sekarang saya yang Saya yang nggak saya nangkis juga tetap. Ini kena. Atau ini juga kena. Seperti itu ya. Nantinya karena di silat mengalir. Lah ini harus disambung dengan yang lain. Makanya tadi latihannya. Sebenarnya natural sih ya Kang ya. Cuman kadang kita nggak menyadari itu gitu. Apalagi kalau lagi kejadian pasti panik kan. Betul. Jadinya kayak nggak nyambung, nggak sinkron gitu. Betul. Padahal sebenarnya secara natural kita sudah punya self defense. Ya. Karena dengan sikap tadi kan. Kita berbuat sikap saja itu sudah pertahanan. Kalau ada orang mukul, misalnya mukul, tuh dengan sikap saja. Nah, langsung kita siap. Itu masuk. Nah, terus tadi satu lagi sebelum kita pindah ya, nampak harus diarahkan ke bawah. Nah, kalau debat ke bawah, Mbak Mai jalan saya hanya satu jalan saja. Ya. Dan udah kebaca itu Sudah ya. kebaca akhirnya. Jadi kalau saya kita begini orang menyerang, sudah kebaca. Kenapa harus tadi ada aturan harus ketinggal? Seperti itu ya. Siap. Sekarang kita pindah ini terus supaya kita bawa. Hei, kurang alih di Palihanap. Oke, kita pindah ke bawah supaya suasananya lebih segar lagi. Soalnya tadi udah pemanasan dan latihan basic di sini, kita akan latihan fighting di bawah. Kuda-kuda serta sikap adalah salah satu dasar dari ilmu bela diri, dan belajar memahami ilmu bela diri dari seorang guru besar adalah suatu kehormatan. Gerakan-gerakan pencak silat menjadi terasa lebih mudah dan dipahami dan dilakukan. Sebenarnya ini semua terjadi natural sih. Self defense manusia tuh sebenarnya sangat natural. Tapi terkadang kita nggak menyadari itu, dan kalau kejadian biasanya kita panik. Jadinya kita nggak tahu harus berbuat apa. Jadi pencak silat ini memang fungsinya untuk membuat syaraf sadar kita tuh semakin aware ya Kang ya. Jadi pada saat kejadian apapun kita udah refleks dan tahu harus berbuat apa. Dan self defense ini menurut gue sebagai perempuan ini penting banget untuk perlindungan diri ya Kang ya. Karena kadang-kadang kita tidak memerlukan tenaga yang besar, tapi hanya waktu yang tepat juga garis yang benar. Itu tadi kan, kalau garisnya atau tugasnya benar harus dengan tangan ini, yang lainnya lebih gampang.